Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtanah, hari ini saya akan menceritakan kisah seorang oknum polisi yang karar terhadap seorang warga. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Embun pagi masih setia bergelantungan di ujung-ujung daun padi, berkilau disinari cahaya fajar yang mulai menembus langit timur. Udara masih lembab dan dingin, aroma tanah basah memenuhi paru-paru. Desa Taman Jaya, sebuah perkampungan kecil di lereng perbukitan Jawa Tengah, terbangun perlahan dengan nyanyian burung dan suara gemericik air irigasi. Di tengah hamparan sawah, berdiri seorang pria tua yang mencangkul tanah dengan gerakan lambat tapi mantap. Ia mengenakan caping lebar, bajunya basah oleh embun dan keringat. Namanya Bambang, atau lebih dikenal warga sebagai Pak Bambang, petani sederhana berusia 57 tahun, tulang punggung bagi dirinya sendiri sejak istrinya meninggal 5 tahun lalu. Tubuhnya masih tegap meski garis usia mulai menekuk punggungnya. Tangannya kasar, wajahnya keras, tapi sorot matanya teduh. Pagi itu seperti biasa, ia memulai hari sejak adzan subuh. Namun ketenangan itu pecah oleh deru motor yang mendekat cepat. 3 motor polisi menembus jalan tanah, membelah kabut pagi. Pak Bambang menghentikan cangkulnya. Dari motor paling depan, turun seorang pria tinggi berseragam lengkap, Surya, kepala polisi sektor Taman Jaya yang dikenal galak dan tak banyak bicara. "Bambang," bentaknya tanpa basa-basi. "Kamu ditangkap atas tuduhan menyimpan barang haram." Pak Bambang menoleh, napasnya tertahan. Tatapannya bingung, tapi tetap tenang. Ia tidak berteriak, tidak membantah. Hanya berdiri diam di tengah sawah, dengan lumpur di kakinya dan embun yang belum sempat mengering dari ujung topinya. Di ruang sempit kantor polisi sektor Taman Jaya, suasana menegang. Surya, sang kepala polisi, membanting berkas di atas meja. Wajahnya merah padam, keringat membasahi pelipisnya. Di depannya, Pak Bambang duduk dengan tangan di borgol. Wajahnya membiru akibat tamparan sebelumnya. Lampu neon di langit-langit berkedip-kedip, menambah kesan mencekam. "Ngaku saja, Bambang, ada ganja di lumbungmu. Kami temukan saat penggeledahan tadi pagi," teriak Surya sambil menatap tajam. Pak Bambang menatap lurus ke depan. Tidak ada rasa takut, hanya kesedihan yang tersembunyi di balik sorot matanya. "Lumbungku cuma berisi padi. Kalian tahu itu?" jawabnya tenang, nyaris berbisik. Surya geram. Ia meninju meja lagi, lalu tanpa ragu menghantam wajah Pak Bambang dengan tinjunya. Dentuman itu membuat Rangga, polisi muda yang duduk di sudut ruangan sambil mencatat, tersentak kaget. Tangannya gemetar. Matanya menatap Pak Bambang yang kini menunduk. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Ada sesuatu dalam tatapan pria tua itu yang tak bisa dijelaskan Rangga. Bukan sekadar penderitaan. Ada nyala yang tak padam, seperti bara yang tertanam dalam abu waktu. Malam harinya, di sel sempit yang dingin dan pengap, Pak Bambang duduk bersila. Ia membuka lipatan kecil di balik sabuknya, mengeluarkan sebuah kalung tua dengan liontin berbentuk bintang. Ia memandangnya lama, seolah menatap masa lalu yang perlahan kembali. 20 tahun aku simpan rahasia ini, gumamnya lirih. Kalung itu berkilau redup di bawah cahaya bulan yang menembus kisi-kisi jendela. Suara jangkrik dan angin malam menyatu dengan suara hatinya. Sebuah bisikan masa lalu yang tak lama lagi akan mengguncang segalanya. Matahari belum tinggi ketika Rangga kembali ke rumah Pak Bambang. Perintah resmi dari Surya adalah melakukan penggeledahan ulang. Tapi diam-diam Rangga ingin tahu lebih banyak. Ada sesuatu tentang Pak Bambang yang membuatnya ragu terhadap tuduhan itu. Sebuah keyakinan yang tumbuh sejak melihat tatapan pria tua itu semalam. Di dalam rumah panggung sederhana itu, udara terasa berat. Bau kayu tua dan abu sisa dapur menyelimuti setiap sudut. Rangga membuka satu persatu laci, lemari, dan peti bambu. Hingga ia menemukan kotak kayu tua yang terkunci. Dengan hati-hati, ia mencungkilnya menggunakan obeng. Kotak itu terbuka dengan suara serak. Di dalamnya tersimpan seragam TNI yang sudah lusuh.
terlipat rapi. Di atasnya, tergolek medali kehormatan berlapis logam keemasan. Rangga memegangnya perlahan, napasnya tercekat. Di bawahnya ada beberapa lembar dokumen yang mulai menguning. Di salah satu halaman tertulis, Letnan Jenderal Bambang Wicaksono, Operasi Seroja, Timor Timur. Langkah Rangga terhenti. Nama itu tak asing. Ia pernah membaca sejarahnya di buku pelatihan militer. Jenderal legendaris yang dikabarkan gugur dalam tugas, tapi tak pernah ditemukan jasadnya. Saat Rangga membawa barang bukti itu ke kantor, Surya langsung menyambar dokumen tersebut. Palsu, hardiknya, wajahnya memerah. Ini hanya akal-akalan untuk menutupi kejahatannya. Tapi Rangga tidak yakin. Ia melihat seragam itu, jahitannya, simbol-simbolnya, dan kilau medali itu tak seperti barang tiruan. Ia mulai merasakan bahwa yang sedang mereka tahan bukan sekadar petani tua. Ada teka-teki besar yang terkubur, dan perlahan mulai terbuka. Siapa sebenarnya Pak Bambang? Pikir Rangga dalam diam. Pagi itu, udara di desa Taman Jaya terasa berbeda. Kabar penangkapan Pak Bambang menyebar cepat dari mulut ke mulut. Warga berkumpul di balai desa, wajah-wajah mereka muram dan gelisah. Mbah Surti, janda tua yang dulu sering dibantu Pak Bambang, berdiri dengan tongkatnya, matanya merah karena marah dan kecewa. Dia orang baik. Mana mungkin dia nyimpen ganja? Teriaknya dengan suara serak namun tegas. Beberapa pemuda desa mengangguk, wajah mereka menggambarkan kemarahan. Mereka ingat betul, Pak Bambang selalu menjadi yang pertama membantu saat musim tanam dan panen, atau ketika ada warga yang sakit dan butuh tumpangan ke puskesmas. Ia adalah tulang punggung moral desa, sosok yang dihormati semua generasi. Sore harinya, ratusan warga bergerak menuju kantor polisi sektor. Mereka membawa spanduk buatan tangan bertuliskan, "Bebaskan Pak Bambang," dan "Kami percaya Pak Bambang." Mereka berbaris rapi, tanpa kekerasan, tapi dengan suara yang lantang. Surya keluar dengan wajah tegang, mencoba mengendalikan situasi. "Bubar. Ini urusan hukum. Kalian tak tahu apa-apa," teriaknya dengan pengeras suara. Namun warga tak gentar. Mereka tetap berdiri, menuntut keadilan. Tiba-tiba, suara mesin kendaraan besar terdengar dari kejauhan. Sebuah jeep militer melaju cepat. Debu mengepul di belakangnya. Mobil itu berhenti tepat di depan kerumunan. Dari dalamnya turun seorang pria gagah berseragam lengkap. Wajahnya kaku, penuh wibawa. Di dadanya tersemat tanda pangkat kolonel. Dia melangkah tegap ke depan kantor polisi. Semua mata tertuju padanya. Surya tampak kaget. Ia mengenali pria itu, Kolonel Hendra, perwira tinggi dari Kodam setempat. "Siapa yang berani menahan Jenderal Wicaksono?" tanya Kolonel Hendra lantang, matanya menusuk ke arah Surya. Warga terdiam sejenak. Lalu riuh rendah terdengar di antara mereka. Bisik-bisik berubah menjadi sorakan. "Pak Bambang Jenderal? Dia tentara. Jenderal Wicaksono masih hidup." Surya pucat. Bibirnya gemetar. Untuk pertama kalinya, ia tak bisa berkata apa-apa. Kebenaran yang coba ia kubur kini datang dengan wajah yang tak bisa dibantah. Sidang digelar di pengadilan militer daerah, disaksikan puluhan anggota TNI aktif dan purnawirawan. Di kursi terdakwa, Surya duduk dengan kepala tertunduk. Seragam dinasnya kini tampak seperti beban yang menyiksa. Sementara itu, di deretan saksi dan tamu kehormatan, Pak Bambang hadir mengenakan seragam loreng berpangkat bintang 3. Tegap dan tenang, ia kini bukan lagi petani tua yang dicurigai, melainkan Letnan Jenderal, purnawirawan. Bambang Wicaksono yang telah mengabdi lebih dari 2 dekade untuk negeri. Jaksa militer membacakan dakwaan panjang terhadap Surya. Penyalahgunaan wewenang, kekerasan terhadap tahanan, dan rekayasa barang bukti. Bukti-bukti yang dibawa oleh Rangga, rekaman CCTV, laporan penggeledahan yang tak sesuai prosedur, serta dokumen asli milik Pak Bambang, semua menjadi senjata yang tak terbantahkan. Rangga bersaksi dengan suara gemetar tapi jelas. "Saya yang awalnya ragu, namun setelah melihat sendiri dokumen dan penghargaan beliau, saya sadar bahwa telah terjadi kesalahan besar. Saya tak bisa diam." Di akhir sidang, hakim militer memukul palu. Mayor Surya divonis 10 tahun penjara dan pencopotan pangkat,
atas dasar pelanggaran etika dan hukum militer. Ruangan hening sejenak, lalu tepuk tangan pecah. Mbah Surti menangis di barisan belakang, memeluk lengan tetangganya. Rangga menunduk, perasaan lega memenuhi dadanya. Pak Bambang berdiri, meminta izin untuk bicara. Suaranya tenang tapi menyentuh seluruh ruangan. Keadilan bukan tentang membalas dendam. Keadilan adalah keberanian menegakkan kebenaran, meski itu menyakitkan. Saya bukan siapa-siapa tanpa rakyat yang percaya pada saya. Dari barisan penonton, seorang pemuda berdiri dan tersenyum. Dika, anak Pak Bambang yang pulang dari perantauan, kini tahu betapa besar sosok ayah yang selama ini diam tentang masa lalunya. Sorot mata Pak Bambang menyapu ruang sidang. Matang, dalam, penuh maaf namun tetap tegas. Ia tahu perjuangan belum selesai, tapi hari itu, satu kebenaran telah kembali ke tempatnya. 3 bulan telah berlalu sejak sidang yang menggetarkan desa Taman Jaya dan sekitarnya. Musim panen pun tiba. Hamparan sawah Pak Bambang kini menguning. Padi-padi menunduk berat karena isi. Aroma khas musim panen menyatu dengan semilir angin, membawa ketenangan ke setiap sudut desa. Pak Bambang kini tak lagi dicurigai atau dipandang sebelah mata. Ia kembali ke sawah dengan caping dan cangkul, tapi warga memanggilnya dengan penuh hormat, Pak Jenderal. Meskipun ia selalu tersenyum dan berkata, cukup Pak Bambang saja. Pagi itu, Rangga datang dengan motor tuanya. Ia membawa sekeranjang buah segar dan senyum malu-malu. Ia turun, melepas helm, lalu berdiri kikuk di depan pematang sawah. Pak, saya datang bukan sebagai polisi, tapi sebagai orang yang dulu salah nilai, ucapnya. Pak Bambang menoleh, lalu tersenyum. Kau datang dengan hati yang bersih, itu yang penting. Aku ingin jadi polisi yang jujur, Pak, yang gak takut pada tekanan, dan berani bela yang benar, lanjut Rangga dengan suara mantap. Pak Bambang menepuk pundaknya. Ingat, kejujuran itu seperti menanam padi. Butuh waktu dan kesabaran. Tapi hasilnya akan menghidupi banyak orang. Sore harinya, Dika membantu ayahnya mengikat batang-batang padi. Wajahnya tenang, penuh rasa hormat. Ia kini tahu, darah pahlawan mengalir dalam dirinya, meski sang ayah tak pernah membanggakan masa lalu. Matahari perlahan tenggelam di ujung bukit, mewarnai langit dengan oranye kemerahan. Suara anak-anak bermain di kejauhan, suara tawa warga, dan nyanyian alam membentuk harmoni sederhana. Desa Taman Jaya kembali damai, tapi kini dengan semangat baru, bahwa kebenaran tak akan pernah bisa dikubur selamanya, dan bahwa setiap fajar selalu membawa harapan yang berbeda.